Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kepemimpinan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Suwali Syarifuddin dengan NIM 19121341. Oke, langsung saja ke materinya. Saya izin share screen. Oke. Yang akan saya presentasikan di sini materi mengenai mata kuliah kepemimpinan. Di sini ada beberapa list materi. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua adalah seandainya jika memimpin di sebuah organisasi. Yang ketiga adalah detail organisasi. Yang keempat, visi, misi, dan strategi. Yang kelima, proses memimpin. Yang keenam, gaya kepemimpinan. Yang ketujuh, meyakinkan anggota terkait visi dan misi. Yang kedelapan, cara menghadapi masalah internal dan eksternal. Dan yang terakhir, yakni langkah konkret agar tetap eksis di era digitalisasi. Oke, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu perkenalan. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Saya bernama Suwali Syarifuddin dengan NIM 19121341. Saya mengambil studi sistem informasi. Lalu asal saya berasal dari Kabupaten Ende, Pulau Flores, dan Nusa Tenggara Timur. Saya berusia 20 tahun. Ya, tepat sekali. Saya kelahiran 2000. Yang berikutnya, bisnis. Bisnis di sini yang akan saya geluti yakni bisnis di bidang otomotif, khususnya jual beli kendaraan roda 2, second atau jual beli motor bekas. Yang pertama, nama usaha saya. Saya menamai usaha saya dengan Motor City Workshop. Oke. Lalu yang kedua, jenis usaha. Saya bergelut di bidang otomotif. Selanjutnya yang ketiga adalah alamat. Jadi saya mempunyai sebuah usaha yang saya dirikan di Jalan Nusantara nomor 26, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan detail usaha saya ya ini jual beli motor bekas atau second. Selanjutnya adalah visi. Visi kami atau saya akan menyediakan motor second atau bekas yang berkualitas, terjamin akan mutu dan harga yang terjangkau, serta memberikan pelayanan terbaik pada setiap konsumen dan memperluas pangsa pasar. Lalu, menjadi pilihan utama dalam solusi penjualan aset melalui proses penjualan yang terbuka, aman, dan dapat dipercaya. Lalu misi yang pertama ialah memperluas pangsa pasar yang terletak di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya Kabupaten Ende. Lalu melakukan proses penjualan yang terbuka dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Lalu yang selanjutnya ini mengedepankan pelayanan terbaik, terpercaya, serta menyediakan motor second atau bekas yang berkualitas. Menumbuhkan citra perusahaan di benak masyarakat luas, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya memperlakukan klien sebagai partner bisnis yang dapat saling menguntungkan. Lalu yang terakhir adalah memberikan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan kepada para pembeli. Berikutnya, strategi pemasaran. Kami menggunakan strategi bisnis jual beli motor bekas ini, yaitu dengan membuka toko untuk menjajakan kumpulan produk yang akan dijual dan juga melakukan promosi ke berbagai sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan juga beberapa e-commerce lainnya yakni Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Proses memimpin. Yang pertama,
eh, kami atau saya selaku pemimpin, yang pertama akan membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Ya, benar sekali. Salah satu elemen terpenting dalam proses memimpin yang efektif adalah menciptakan jalur komunikasi terbuka dengan anggota tim. Kejujuran dan transparansi Anda harus menjadi contoh bagi tim. Ketika kita bertanggung jawab atas tim atau orang lain, penting untuk berterus terang. Perusahaan kita atau saya dan karyawan adalah refleksi dari diri saya sendiri. Dan jika menjadikan perilaku jujur dan etis sebagai nilai kunci, tentu tim juga akan mengikuti. Menampilkan keterampilan komunikasi aktif dan transparansi dapat membangun kepercayaan di antara tim dan meningkatkan wibawa secara keseluruhan. Dalam semua komunikasi, penting untuk menampilkan jati diri asli di atas segalanya. Yang berikutnya adalah koneksi dengan anggota tim. Memimpin sekelompok orang membutuhkan rasa saling percaya dan saling pengertian antara pemimpin dan anggota tim. Untuk mencapai langkah tersebut, para pemimpin harus belajar untuk saling terkoneksi. Untuk membangun koneksi dengan masing-masing anggota tim, fokuslah untuk mengenal kepribadian, minat, kekuatan, kelemahan, hobi, dan preferensi mereka. Ini dapat memberi Anda wawasan tentang tujuan dan motivasi mereka. Para pemimpin yang baik dan sukses memungkinkan untuk memberikan otonomi bagi tim dalam mengembangkan diri, menambah nilai sesuai dengan kekuatan pribadi mereka, mampu mengenali kekuatan individu dalam tim mereka, dan mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri karyawan pada diri mereka sendiri dan di depan pemimpinnya, tetapi juga meningkatkan kinerja. Yang berikutnya adalah mendorong pertumbuhan pribadi dan profesionalisme kerja. Bertindak sebagai pelecut dan penyemangat tim adalah bagian penting untuk menjadi pemimpin yang baik dan efektif. Saya selaku pemimpin yang baik harus berinvestasi dalam kesuksesan dan pertumbuhan tim. Oke, yang berikutnya pertahankan sikap positif. Upaya untuk mengatasi hambatan atau kendala dari kinerja tim yaitu harus berfokus pada solusi, bukan masalah. Lalu dapat membantu tim untuk mempertahankan keterlibatan positif dalam sebuah kinerja. Yang berikutnya adalah ajari karyawan dan tidak sekedar memberikan perintah. Ya, benar sekali. Seorang pemimpin yang baik tahu bagaimana menunjukkan kepada orang lain apa yang dibutuhkan, bukan sekedar memberitahu mereka. Para pemimpin harus melatih anggota tim mereka untuk memasuki lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan berkomitmen. Tentunya tanpa sebuah bujuk rayu, melainkan sebuah kompetisi. Yang keenam, tetapkan tujuan dan harapan yang jelas. Menetapkan tujuan dan harapan yang jelas kepada karyawan atau tim adalah kunci keberhasilan. Saat menetapkan tujuan tersebut, picu pertanyaan dan feedback dari tim, memasukkan mereka ke dalam proses tersebut dapat meningkatkan keterlibatan yang apik. Yang ketujuh, yaitu berikan feedback langsung tentang kinerja. Feedback langsung dan jujur yang bahkan bermuatan kritik adalah cara terbaik untuk membimbing tim ke arah yang benar. Kita juga perlu tahu persis kemana arah bisnis sehingga kita dapat memberi mereka nasihat yang tepat atas sebuah kritikan. Jika kita tidak memberikan feedback langsung, orang lain tidak akan tahu apa yang kita pikirkan tentang mereka dan pekerjaannya. Jadi jangan salahkan jika mereka tidak akan pernah bisa meningkat kemampuan dan kinerjanya. Yang berikutnya, minta masukan dan tanggapan tentang kepemimpinan saya atau kita ya. Mendapatkan masukan dan tanggapan atau kepemimpinan juga dapat membantu kita dan menemukan area-area atau skill yang perlu kita tingkatkan. Tim yang kita pimpin atau tim yang saya pimpin dapat memberi wawasan kritis tentang apa yang sudah berhasil dicapai, bagaimana yang tidak bekerja, dan kendala apa yang harus diatasi untuk mencapai kesuksesan. Yang terakhir adalah terbuka. Maksud saya yang ke-9 adalah terbuka atas ide-ide baru. Pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional untuk memahami dan menerima bahwa perubahan selalu ada di hadapan kita. Terbuka akan ide-ide baru dan cara berpikir alternatif maupun kreatif, semua orang membawa perspektif yang unik ke meja rapat. Itu adalah sebuah keuntungan.
amati perspektif unik tersebut. Jika minim risiko, dapat kita ambil untuk amunisi meraih kesuksesan. Lalu yang terakhir, pahami motivasi diri kita sendiri. Ya, para pemimpin wajib menanyakan motivasi tersebut pada diri sendiri. Mengapa kita ingin memimpin? Karena banyak orang memandang kepemimpinan sebagai suatu hormat atau suatu kehormatan dan panggilan. Jika dalam hati kita sendiri merasa kepemimpinan adalah takdir dan akan membuat perbedaan di dunia, maka kita harus memulainya dari tempat yang tepat. Oke, yang berikutnya ya ini gaya kepemimpinan. Di sini saya akan memimpin bisnis atau usaha yang akan saya pimpin menggunakan gaya kepemimpinan bersifat demokratis. Demokratis sendiri merupakan gaya kepemimpinan yang bersifat menuntut pembagian kekuasaan yang setara. Artinya tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi dari lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Namun ini bukan berarti bahwa dalam grup, maksud saya, namun ini bukan berarti bahwa setiap keputusan harus selalu dibuat dalam grup, bergantung pada peran dan tanggung jawab perorangan. Keputusan final mungkin hanya ada di tangan seorang pemimpin. Contohnya, saya sebagai pemimpin dengan bergaya demokratis akan melakukan berbagai atau beberapa hal di antara lain berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi, bersifat terbuka, bawahan diberi kesempatan untuk memberi saran dan ide-ide, lalu dalam pengambilan keputusan utamakan musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir ialah menghargai potensi individu. Berikutnya, meyakinkan anggota terkait visi dan misi. Selaku pemimpin, saya harus bisa memotivasi dan mengajak para pengikut atau anggotanya untuk satu pikiran dengan visi misi yang dituju, agar para pengikut tersebut dapat memberikan seluruh tenaga, bahkan pikirannya pada visi misi yang telah disetujui tersebut. Berikutnya adalah cara menghadapi masalah internal dan eksternal. Yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Ya, menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi, seperti manajer sekalipun. Kita tidak perlu, maksud saya, kita tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer Anda atau manajer kita yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Jangan seperti itu. Berikutnya adalah menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengatasi sebuah masalah, sebagai pemimpin, kita akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi di antara karyawan kita. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif berarti kita harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta, bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Next, yaitu mengambil keputusan bersama. Setelah kita mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka inilah saatnya untuk kita duduk bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang telah terlibat di dalam konflik sebelumnya. Mengapa? Yakni berguna untuk mengumpulkan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan, maksud saya dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat di dalam pengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Berikutnya, melakukan evaluasi. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik di dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Buatlah sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, perusahaan yang kita bangun atau perusahaan yang dibangun dapat berkembang dengan baik dan stabil, serta karyawan-karyawan akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja di bawah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana seperti kita sendiri.
Yang terakhir adalah jadi pemimpin yang peka dan dapat memahami karyawannya. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya selalu memikirkan tentang pemasukan dan pengeluarannya saja. Perusahaan-perusahaan yang dapat berkembang dan maju biasanya mempunyai pemimpin yang peka akan kebutuhan karyawannya, serta dapat memahami seluruh permasalahan yang terjadi. Jadi, kita harus menjadi pemimpin yang peka serta adil dan bijaksana demi mencapai target perusahaan yang telah kita target atau yang telah kita harapkan sebelumnya. Oke, next. Uh, yang berikutnya adalah langkah konkret agar tetap eksis di era digitalisasi. Yang pertama ialah memanfaatkan teknologi untuk bisnis di era digital. Seperti namanya, era digital. Maka kita pun wajib memanfaatkan teknologi dalam strategi bisnis. Karena seperti yang kita tahu, dunia digital dan teknologi tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi. Terlebih jika kompetitor kita sudah terlebih dahulu menggunakan teknologi, maka kita harus segera mengikutinya. Sejatinya, teknologi bukanlah hal yang membuat bingung, justru teknologi dibuat untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua ialah gunakan sosial media. Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Karena itu, kami menjadikan sosial media alat dalam strategi bisnis kami. Yang ketiga ialah menggunakan digital marketing. Selain sosial media, kami juga menerapkan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand ataupun produk atau jasa menggunakan media elektronik atau digital. Kami melakukan atau menjual produk kami lewat beberapa marketplace atau beberapa e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Yang terakhir ialah inovasi. Inovasi juga merupakan bagian penting dalam strategi bisnis kami agar terus maju ke depan. Seperti yang diketahui bahwa dunia bisnis sangat cepat berubah. Hampir setiap harinya ada saja sebuah tren baru. Oleh karena itu, inovasi sangatlah dibutuhkan agar kita dapat bersaing dengan kompetitor. Oke, jadi itu saja hasil yang bisa saya jelaskan dan itu saja hasil presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.